Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suasana Jumat, dari Jumat ke Jumat pada saat ini tentu suasana yang sangat spesifik berbeda dari sebelumnya yang dimana dalam suasana tenang, dalam suasana kondusif. Namun sekarang ibadah-ibadah dimanapun diwarnai dengan kekhawatiran, kegelisahan, bahkan kadang ketakutan yang sangat dahsyat sekali. Takut, lalu mungkin rasa khawatir, itu sesuatu yang sangat tabi'i sifatnya. Sesuatu yang sangat lumrah sekali. Manusia diberi khauf. Takut dengan apa yang akan terjadi. Takut dengan apa yang di kemudian hari terjadi. Karena takut adalah bagian dari jibilah basyariyah, sifat manusia. Jika manusia sudah tidak ada khauf, manusia sudah tidak punya rasa takut, khawatir, maka tentu di sini sisi kemanusiaannya sudah berubah. Ma'asyiral hadirin, jika ketakutan sekarang melanda kita sekalian, mari kita tengok pula ketakutan-ketakutan yang pernah melanda umat Islam pada periode terbaiknya. Periode mana? Periode asrus sahabatil kiram, pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada tahun 18 Hijriah, tepatnya pada tahun 693 Masehi, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tercatat ada ta'un amwas alias virus amwas, tragedi wabah amwas yang ada di Syam, sebuah daerah antara Kudus dan Ramallah Palestina. Di sanalah meletus, mewabah, menjalar wabah yang sangat-sangat hebat sekali. Sehingga korban yang jatuh pada saat itu mencapai angka 20.000 sahabat-sahabat terbaik wafat. Bayangkan sahabat-sahabat senior zaman Rasul seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'ad bin Jabal, Zubair bin Awam, itu 3 dari ribuan sahabat yang tewas dalam tragedi wabah amwas tahun 18 Hijriah. Artinya hadirin, itu sesuatu yang sangat normal kekhawatiran. Belum lagi setelah tahun 669 Hijriah juga sama terjadi tragedi wabah pandemik. Tahun 87 Hijriah juga tahun alias 715 Masehi juga terjadi wabah pandemik yang hebat. Bahkan ada lagi ta'un Muslim bin Kutaibah tahun 748 Hijriah.
Artinya kita mencatat dalam 100 tahun pertama dari masa pertama Hijriah itu setidaknya 7 kali terjadi wabah, baik endemi maupun pandemi yang melanda umat Islam pada saat itu. Syam yang sangat mulia, Damaskus yang sangat heroik, belum lagi Andalus, belum lagi Kufah, belum lagi Basrah, belum lagi Mesir. Pada semua dinastinya mereka ternyata telah mengalami ujian ibtila Rabbani berupa wabah yang begitu dahsyat sekali. Ini mengingatkan kepada kita sekalian ma'asyiral hadirin, bagaimana fikih wabah. Sadar dengan ancaman wabah harus menjadi kesadaran kolektif. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi wa man kana fi dakhiliha fala takhruju minha. Sebuah hadis sahih yang menggambarkan bagaimana Rasul wanti-wanti siapa yang sudah mendengar ada kabar wabah di sebuah tempat, di sebuah daerah, fala taqdumu alaihi, jangan masuk ke dalamnya. Tetapi barang siapa sudah kadung di dalam daerah wabah, di daerah endemi maupun pandemi, fala takhruju minha, janganlah keluar dari daerah itu. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, fala taqdumu alaihi. Beliau mengurungkan niatnya masuk kota Damaskus karena tahu di sana sedang mewabah, yaitu taun amwas. Sempat diinterupsi oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tatkala beliau memutuskan untuk pulang kembali ke Madinah. Apakah engkau lari dari takdir Allah wahai khalifah? Maka beliau mengatakan, ya, kita lahir dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Makanya kematian puluhan ribu, bahkan episode-episode wabah yang terus melanda dalam 7 kali dalam 100 tahun pertama ini menggambarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa ada ajrun pahala, ada penghargaan Allah yang sangat indah, yang sangat besar bagi orang yang sabar dengan ujian-ujian seperti itu. Karena setiap musibah sebenarnya dalam rangka tasfiyah Rabbani, pemilihan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan, ujian kesabaran, ujian ketauhidan, ujian quwwatul akidah ketika Allah menurunkan musibah ataupun bencana. Tapi bagi siapa yang juga cerdas menjalankan karantina kesehatan, karantina mandiri, maka itu juga memiliki ajrun, alias penghargaan Allah yang begitu besar. Kita sadar betul protokol kesehatan adalah upaya basyariyah kita, upaya lahiriah kita, agar kita menyebut ajrun, pahala dari apa? Dari kehati-hatian kita menjaga kesehatan. Tapi bagi sahabat kita, saudara kita, guru-guru kita yang mungkin Allah jemput melalui ajal gara-gara musibah, gara-gara wabah, tentu bagi mereka juga ajrun, pahala. Tapi mari dua pahala ini kita raih, kita dapatkan. Kenapa? Karena hampir dikatakan 7 kali musibah atau wabah mendera umat Islam, maka itu telah membuat peta demografi berubah. Peta kependudukan berubah sekali. Banyak desa yang lenyap karena kematian seluruh penduduknya. Bahkan lagi masalah-masalah muncul karena memang waktu itu angka atau konflik militer antar umat Islam dengan Romawi begitu dahsyat terjadi. Sehingga ribuan jenazah yang barangkali tidak terkubur dengan baik, itulah yang menyebabkan polusi dan penyebaran virus yang berbahaya menyebar ke berbagai daerah. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita bisa membaca pesan-pesan Allah, innallaha idza ahabba qauman ibtalah, in radiya falahu ridha, wa in sakhita falahu sukht. Sesungguhnya Allah jika mencintai sekelompok kaum, maka Allah senang mengujinya. Dan jika ia ridha dengan ujian Allah, Allah lebih ridha lagi. Dan barang siapa yang marah, jengkel dengan ujian itu, maka Allah lebih murka lagi. Kita ridha,
kita taslim. Karena ini adalah qada Allah, takdir Allah bagi orang yang terkena musibah. Tapi kita juga sadar kita yang sehat ini la yuridu mumarridun bimussihin. Kita sadar betul protokol kesehatan kita jaga agar kita yang sehat terjaga dengan kesehatannya, dan orang yang sakit, orang yang mungkin memiliki gejala, maka janganlah menularkan penyakit ini kepada orang lain. Disinilah ad-darar yuzalu, kemadaratan harus dihilangkan. La darara wala dirar, jangan membuat kerusakan atau korban dari kerusakan. Ini semua kaidah-kaidah normatif dari Islam yang menggambarkan bagaimana Islam adalah agama yang sangat mengerti, yang sangat concern kepada al-muhafadatu ala sihah, menjaga kesehatan badaniah. Kenapa kita harus ada taharah, harus ada berwudu, harus ada igtisal mandi. Bahkan kalaupun tidak ada, kita harus ada tayammum. Artinya apa? Ini adalah isyarat preventif kesehatan, preventif ketahanan, preventif kebersihan diri di tengah kemungkinan virus wabah ataupun ta'un yang akan terjadi. Jika kita banyak diperkenalkan dengan protokol kesehatan, sebenarnya sudah ada di dalam Islam. Dan ini adalah tinggal kita praktekkan saja menjadi satu keseharian kita. Yang mungkin perlu ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan level-level ruhiyah kita sekalian di tengah ujian seperti ini. Dan yang paling utama tentu saja, bagaimana kita juga harus pandai juga membaca pesan-pesan ilahi. Ada apa, mengapa, dan bagaimana. Penyadaran-penyadaran sebenarnya penting sekali hadirin. Tatkala kita menyaksikan bagaimana kalau kebodohan melanda orang-orang di negeri ini, bukannya diganti dengan al-ilmu pengetahuan. Bayangkan di tengah COVID ini, ada orang yang bodoh, lalu dia fakir, dia miskin. Inilah melahirkan gampang lahirnya para kriminalis. Lalu bagaimana kalau kebodohan ini menimpa orang kaya raya? Bodoh tapi kaya raya. Inilah yang akan melahirkan fawda, kegoncangan di mana-mana. Karena harta yang dia miliki bukannya untuk kebaikan, bahkan tetapi untuk kemaksiatan, kejelekan. Bagaimana kalau kebodohan menimpa orang yang sok moderat, sok bebas, orang yang bodoh tapi merasa bebas, orang yang bodoh tapi merasa punya freedom of expression, maka inilah yang melahirkan kekacauan di mana-mana. Bukankah kita menyaksikan hal ini? Mengapa dan bagaimana atas nama freedom of expression di Eropa sana, di Perancis utamanya, Nabi dihina, simbol agama Islam dihina atas nama kebebasan berekspresi. Inilah kebodohan kawin dengan kemerdekaan diri, melahirkan kekacauan di mana-mana. Dan apalagi kalau kebodohan ini bersatu dengan kekuasaan. Orang bodoh berkuasa, orang bodoh lalu punya otoritas yang sangat luas. Inilah yang akan melahirkan kezaliman, melahirkan kezaliman, kelaliman dalam semua level. Bodoh berkuasa adalah zalim. Dan bagaimana kalau kebodohan ini menyinggap orang-orang yang tekun dalam ibadah, orang rajin beribadah, orang taat dalam beribadah tapi bodoh, tidak mengerti asasiatuddin. Maka inilah yang gampang menjadi orang-orang yang radikal, orang-orang yang fundamentalis. Tapi mari hadirin, di saat COVID ini kita ganti al-jahlu, kebodohan, dengan al-ilmu. Apa? Orang yang alim, orang yang berpengetahuan. Bayangkan kalau pengetahuan al-ilmu, kawin atau nikah berkolaborasi dengan kemiskinan, maka akan melahirkan sifat qanaah. Orang miskin tapi berilmu, dia akan lahir punya sifat qanaah. Bagaimana orang yang alim tapi juga dia kaya raya, semisal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, maka akan melahirkan apa? Inovasi tiada henti dalam kebaikan-kebaikan. Dia baik dalam berbagai bentuk. Dan bagaimana
Kalau ke ilmu pengetahuan menghinggap, berkolaborasi dengan kemerdekaan diri, kemerdekaan berekspresi, inilah melahirkan kebahagiaan. Ulama dengan ilmunya, lalu diberi kekuasaan, kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berfatwa, inilah puncak kebahagiaan ulama. Dan bagaimana kalau pengetahuan al-ilmu ini berkolaborasi dengan kekuasaan? Orang berilmu tapi juga berkuasa. Orang yang berkuasa dengan dukungan ilmu, inilah akan melahirkan al-adlu, justice, keadilan. Dan jika orang yang berilmu, lalu dia juga rajin istiqamah dalam agama, rajin taat beragama beribadah, maka akan melahirkan orang yang istiqamah. Mari kita lahirkan kolaborasi pengetahuan dengan 5 kondisi tadi. Dan mari kita singkirkan kejahilan, kebodohan di 5 kenyataan atau dimensi sosial yang khatib sebutkan tadi. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, kendati COVID sedang mendera, dengan al-ilmunya, dengan tauhidullah, dengan akidah yang kita miliki, maka kita akan bisa mendapatkan 2 ajrun. Ajrun bagi sahabat kita, siapa antara kita yang mungkin dapat musibah karena dengan sabar bahkan menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan ajrun bagi orang-orang yang sehat, yang dengan protokol kesehatannya, dia menjaga agar dia tetap sehat untuk bisa bekerja, menafkahi keluarga, berjuang demi bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Masyarul hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah di tengah Covid ini kita harus banyak jujur dengan diri kita, jujur dengan aturan-aturan ilahi. Bagaimana aturan-aturan ilahi jangan sampai dibenturkan dengan aturan-aturan kemanusiaan. Bagaimana harmonisasi antara dustur ilahi alias undang-undang ilahi dengan peraturan basyari manusia. Ada 2 hal yang harus komplementer, saling melengkapi satu sama lainnya. Ketika kekacauan terjadi adalah kalau ada bentrokan antara 2 ini. Ada yang sangat menegakkan hukum Tuhan, tetapi tidak mengindahkan hukum-hukum manusia, kearifan lokal. Atau yang sebaliknya, terlalu mengumandangkan hukum manusia dan melupakan hukum-hukum ilahi. Mari kita sadari bersama bahwa hanya dengan kekuatan berjamaah, hanya dengan kekuatan munasahah, saling menasehati satu sama lainnya, hanya dengan kekuatan ta'awun, komplementer setiap bidang bekerja, insya Allah fase-fase COVID-19 ini bisa kita lalui dengan keselamatan, dengan afiah kesehatan yang sangat kita dambakan. Kita ingin pulih seperti sedia kala. Kita ingin lagi kembali hidup sewajarnya seperti dulu. Dengan usaha, dengan upaya, dengan kebersamaan. Dan pada ujungnya adalah wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Semoga penyadaran singkat dari khotib ini sedikitnya menjadi oase diri kita. Menjadi strategi dan amunisi energi. Agar kita tetap optimis menapaki hari-hari ke depan dengan tetap protokol kesehatan, kesadaran tauhid transendental dengan kebersamaan ruh jamaah yang kuat. Insya Allah episode berat, episode sulit ini bisa kita lalui bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك
ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لكم وأقيم الصلاة